Demo bohir melalui buruh ditulis oleh Daeng di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Permainan kotor nan licik adalah cara mereka. Sudah sering dipermainkannya sejak dari Pilkada DKI 2017, lalu lanjut lagi di Pilpres 2014, kemudian juga terjadi di tahun 2019. Meski beberapa oposisi dan tokoh-tokoh yang tampaknya geram dengan Jokowi sudah direkrut ke dalam pemerintahan, ternyata masih ada saja yang belum juga puas. Cita-cita mereka benar-benar ingin Jokowi dan pengaruhnya itu lenyap di bumi Nusantara ini. Padahal Jokowi bisa jadi presiden karena telah merepresentasikan rakyat. Rakyat melihat dirinya ada pada Jokowi, karena selama ini, sejak masa Orde Baru, belum ada sosok yang benar-benar mewakili rakyat. Kelihayan Jokowi dengan gaya belusukannya adalah kekuatan yang bahkan sudah menjadi presiden pun masih sering dilakukannya. Ini artinya Jokowi terus berusaha memperhatikan rakyat. Namun hanya saja beberapa orang di sekitaran Jokowi tidak melakukan pekerjaan yang benar-benar melayani rakyat. Dan inilah kendala yang kayaknya menjadi penghalang untuk mempercepat kemajuan negara ini. Mungkin saja serangan orang-orang yang ingin Jokowi lengser itu ada dari dalam juga. Jadi tidak hanya dari luar kabinet. Jokowi sangat hati-hati menjalankan pemerintahannya. Meski sudah sangat berhati-hati, tetap saja kaum barisan sakit hati itu melakukan upaya-upaya gangguan pada pemerintahan Jokowi. People power yang mereka dengungkan itu sebenarnya bukanlah people power sejati. Mereka adalah upil power yang suaranya memang paling keras dan mengenaskan. Maklumlah, mereka ini adalah para barisan sakit. Mereka sudah ketar-ketir karena jabatan 2 periode Jokowi sudah hampir sempurna masanya. Mereka ini ingin membuat kecacatan prestasi Jokowi, tapi tidak semudah itu. Nah, demo yang terjadi tanggal 10 Agustus itu adalah sebagian besar buruh ikut. Dan tentu saja, urusan mereka adalah masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi tampaknya ada hal aneh, karena tuntutan dari 6 poin itu, 2 diantaranya adalah soal cabut PT 20% jadi 0% dan revisi Parliamentary Threshold 4%. Jadi apa pentingnya bagi buruh persoalan poin di atas itu? Apakah ada seorang buruh yang mau ikutannya pres juga? Bukankah yang paling penting bagi buruh adalah soal kesejahteraan mereka, kan? Lalu kenapa bawa-bawa masalah PT dan Parliamentary Threshold 4%? Mungkin kalau sebagian besar dari buruh itu ditanya soal demo yang mereka lakukan, apakah mereka tahu tujuan dari 2 poin itu? Yang sebenarnya tidak mereka perlukan, maka bisa jadi jawaban mereka itu sebagian besar tidak tahu menahu hal itu. Bahkan soal Undang-Undang Cipta Kerja pun bisa jadi masih banyak yang bias. Ini bisa terjadi karena sebagian besar bangsa ini belum kuat literasinya, masih suka joget-joget daripada baca yang panjang-panjang. Jadi demo yang katanya people power itu sepertinya memang masih menggunakan gaya lama. Masih ada bohir yang sedang berusaha untuk menjadikan para buruh itu sebagai komoditas politik yang mudah mereka kibulin. Sangat besar kemungkinan para buruh itu ditunggangi. Kemungkinan besar para bohir besar itu lagi sedang memainkan aksinya demi Pilpres 2024. Nah, siapa saja mereka? Sebenarnya kita bisa lihat dan analisa saja baik-baik. Ada 2 kemungkinan juga. Yang pertama, mungkin si bohir itu ada kaitannya dengan capres yang lagi gonjang-ganjing koalisinya. Karena masalah PT 20%, koalisi mereka belum bisa kompak. Lalu yang kedua, nah ini yang sudah jelas-jelas hanya menyasar Jokowi saja. Karena mereka ini para barisan sakit hati yang merasa paling cerdas. Ya, samalah dengan si Rocky Gerung itu. Mereka ini setuju semua tuntutan. Bahkan kalau ada 100 tuntutan pun bisa mereka tampilkan. Dan lihatlah, salah satu dari mereka itu ada Liza Lamli yang bermain dengan provokasinya. Inilah salah satu barisan sakit hati. Mereka itu bukan mewakili rakyat, tapi mewakili kepentingannya atau kepentingan tuannya. Saya pikir intelijen tahulah hal ini sudah basi. Jadi demonya tidak akan bisa berhasil karena tidak murni dari suara rakyat. Suara rakyat itu dukung Jokowi. Yang demo tunggangan itu murni suara para bohir yang lagi mengerahkan para barisan sakit hati. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Ngaku siap jadi cawapres, Yeni Wahid buat Anies CS GR berat, ditulis oleh Deko di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Elektabilitasnya tak kunjung meyakinkan, masih di urutan ketiga di bawah Ganjar dan Prabowo. Padahal safari politiknya tidak mengenal kata libur terus-menerus. Bakal koalisi yang sedianya akan mereka bentuk juga tidak kunjung mendeklarasikan diri. Masih banyak tarik ulur antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang membuat bakal koalisi yang disebut sebagai Koalisi Perubahan dan Persatuan itu tak juga solid. Dipercaya yang menjadi salah satu penyebab adalah soal siapa bakal calon wakil presiden yang akan menjadi pendamping Anies. Demokrat tentu ingin Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang dipilih, sedangkan PKS agaknya manut-manut saja. Sementara di mata Partai Nasdem, AHY dianggap tidak akan memberi pengaruh yang signifikan terhadap keterpilihan Anies, juga dengan kualitasnya yang memang patut untuk dipertanyakan. Partai Nasdem cukup masuk akal ketika menginginkan nama bakal cawapres yang bisa ikut memperkuat keterpilihan Anies Baswedan. Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy, mengatakan bahwa walaupun pihaknya menyerahkan sepenuhnya penunjukan calon wakil presiden atau cawapres kepada Anies, namun mengimbau Anies untuk memilih pendampingnya yang berasal dari kelompok Nahdlatul Ulama atau NU. Alasannya adalah elektabilitas Anies yang begitu lemah di Jawa Timur, salah satu kantong suara besar yang patut diperhitungkan. Yeni Wahid, salah satu putri Gus Dur, dikabarkan punya kedekatan khusus dengan Anies. Yeni juga menyatakan kesanggupannya bila didekati untuk dicalonkan sebagai bakal calon wakil presiden. Nah, GR dah Anies CS. Namun justru yang dapat dicermati adalah jejak yang menunjukkan bahwa Yeni Wahid termasuk tokoh yang kontra dengan politik identitas, cara yang dulu dipilih Anies dalam memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017. Latar belakangnya yang dekat dengan pluralisme juga menguatkan sikap Yeni tersebut. GR-nya kubu Anies terlihat dari komentar Sudirman Said, anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku senang semakin banyak tokoh yang mulai membuka diri dan bersedia mendampingi Anies, yang mana hal itu menandakan bahwa mantan Mendikbud itu diakui sebagai tokoh perubahan. Iyalah, tokoh perubahan kok elektabilitasnya malah semakin melorot, tokoh perubahan kok tidak berhasil mengubah keinginan AHY dan Partai Demokrat, perubahan dari Hong Kong. Kalaupun Yeni Wahid mengatakan siap menjadi cawapres, melihat rekam jejaknya, tentu kecil kemungkinan Anies lah yang akan didampinginya. Tidak ada satupun nilai lebih yang akan didapat oleh Yeni maupun simpatisannya dengan bersedia menjadi cawapres Anies. Zong, bagaimana kalau menurut Anda?